Nah, untuk pertama mungkin kita praktikkan cara men-setting password atau bagaimana memasukkan mahasiswa secara manual. Yang pertama, silakan Bapak Ibu login menggunakan username dan passwordnya. Silakan login. Nah, lalu ketika Bapak Ibu sudah login, jadi mata kuliah yang ampuh terdapat pada sisi sebelah kiri di layar atau di dashboard dari e-learning Bapak Ibu. Misalnya di sini kursus yang saya ikuti ada berapa nih? 2, 3. Sementara yang ini uji coba sama strategi belajar ini hanya sebagai mata kuliah praktik saja. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan mahasiswa? Nah, kita klik mata kuliah. Hari nggak di share screen, Ri? Oh, udah ya? Oh, oke. Jadi silahkan diklik mata kuliahnya. Klik mata kuliahnya. Selanjutnya, Bapak Ibu klik di sebelah kiri ada peserta atau partisipan jika menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Silakan diklik peserta. Kemudian di sini ada apa namanya melihat peserta yang sudah masuk ada berapa. Jadi karena kita di sini masih apa namanya sebagai pengajar, jadi sekarang kita bisa memilih dua opsi, apakah kita memasukkan Pak Tajir lagi di mana, cuy? atau Masih di jalan. selanjutnya sekarang mungkin saya suara saya suara Nah, saya lanjut. Nah, saya lanjut. Jadi, ketika kita memasukkan mahasiswa, ada dua caranya seperti yang tadi. Yang pertama ada secara manual, yang kedua menggunakan password. Nah, cara manual sebenarnya tinggal ini saja di enroll user, lalu Bapak Ibu bisa ketikkan nama mahasiswanya. Misalnya ini saya akan masukkan namanya Bu Luluin Najwa sebagai mahasiswa ya. Tinggal klik Luluin ya, Luluin Najwa. Nah, ini muncul. Oke. Lagi kita hapus, misalnya ada berapa banyak jumlah mahasiswa Bapak Ibu, silakan tinggal misalnya Ibu Eneng misalnya jadi mahasiswa saya ini, Eneng Garnika, saya klik lagi. Selanjutnya misalnya Pak Jaswandi. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah misalnya sudah rampung semuanya, ini sebagai siswa tinggal kita enroll user. Jadi mahasiswa yang sudah kita masukkan secara manual otomatis dia berada di mata kuliah kita seperti itu. Nah, itu cara sederhana bagaimana kita memasukkan mahasiswa secara manual. Nah, selanjutnya kita masukkan mahasiswa dengan cara memberikan password seperti itu. Yang pertama, kita klik gear ini. Ini di apa namanya pojok kanan di bawah foto profil kita itu ada gear. Yang jelas posisinya kita harus klik peserta dulu karena ini untuk menambahkan partisipan atau peserta. Selanjutnya
Kita klik gear, lalu metode pendaftaran. Nah, metode pendaftaran. Nah, jadi di sini ada 3 cara memasukkan partisipan. Yang pertama manual enroll seperti yang tadi. Yang kedua guest access atau akses dari tamu jika apa namanya diizinkan tamu itu masuk ke mata kuliah kita. Tamu ini dia tidak memiliki username dan password. Jadi misalnya ada orang lain yang ingin masuk pada mata kuliah kita bisa saja. Jadi kita buatkan di sini juga password seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pendaftaran mandiri. Nah, pendaftaran mandiri inilah yang kita akan isi untuk kita jadikan sebagai apa namanya nanti setting apa namanya setting password yang akan kita kasihkan kepada mahasiswa. Ini pendaftaran mandiri. Lalu kita lihat di sebelah kanannya ada tanda gear lurus ya dari pendaftaran mandiri ini. Kita klik tanda gearnya, lalu muncul di sini nama instansi khusus misalnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu isi dengan mata kuliah Bapak Ibu, tapi saya biasanya mengisi dengan apa namanya instansi khususnya adalah MHS, singkatan dari mahasiswa, lalu mata kuliah saya seperti itu, atau mata kuliah Bapak Ibu misalnya MK Coba, nanti diisi dengan apa namanya mata kuliah Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya izinkan pendaftaran yang telah ada, ini kita kasih yes. Iya. Jadi kalau tidak dicentang iya, nanti mahasiswa tidak bisa masuk seperti itu. Banyak kejadian yang dialami oleh Bapak Ibu dosen atau teman-teman kita yang lupa mengubah izinkan pendaftaran yang telah ada ini menjadi iya, sehingga mahasiswa itu tidak bisa menginput apa namanya kode mata kuliah seperti itu. Selanjutnya izinkan pendaftaran baru, iya. Selanjutnya di sini kunci pendaftaran. Nah, inilah yang kita isi untuk apa namanya dijadikan sebagai password. Misalnya di sini saya kasih aja namanya MK Coba ya. Kita klik tanda mata ini supaya kita tahu huruf besar dan huruf kecilnya kelihatan, tampil seperti itu. MK Coba. MK Coba. Nah, kalau sudah di-setting atau diisi password atau kunci pendaftarannya, inilah yang akan diberikan oleh dosen kepada mahasiswa untuk nantinya dijadikan sebagai apa namanya password untuk masuk ke mata kuliah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini gunakan kunci pendaftaran grup, ini tidak. Jadi banyak juga Bapak Ibu dosen yang mengubah ini menjadi iya. Jadi ini khusus untuk grup ya, grup misalnya kita sudah mengelompokkan sebuah kelas atau mahasiswa seperti itu, tapi di sini kita masih belum mengkelompokkan seperti itu grupnya, jadi tidak perlu kita gunakan kunci pendaftaran grup ini, jadi tidak ini ya. Nah, penetapan peran bawaan yang diizinkan untuk memasukkan apa namanya kunci pendaftaran ini adalah sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, selanjutnya di sini durasi pendaftaran ini kita tidak centang karena takutnya nanti kalau Bapak Ibu centang apa namanya ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin telat untuk dapat informasi terkait dengan e-learning ini, jadi tidak bisa masuk seperti itu. Kalau misalnya pendaftarannya ada batasnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu centang silahkan dicentang. Kalau pengen ada batas dari apa namanya kunci pendaftaran yang sudah Bapak Ibu setting seperti itu. Nah, selanjutnya berikan notifikasi sebelum masa pendaftaran berakhir. Ini juga tidak perlu. Nah, selanjutnya ini batas notifikasi ini juga tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena ya tinggal diperintahkan aja secara misalnya pakai WA group supaya nanti cari mata kuliah saya seperti itu.
terus apa namanya masuk menggunakan kode mata apa namanya password yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini juga jadi permasalahan dari Bapak Ibu yang apa namanya menggunakan kode apa namanya pendaftaran mandiri. Biasanya ada yang centang ini. Nah, ini apa fungsinya? Jadi ketika mahasiswa masuk menggunakan kode mata kuliah yang Bapak Ibu berikan, terus ininya dicentang, jadi durasi dia aktif di mata kuliah Bapak Ibu selama tanggal yang sudah Bapak Ibu setting, misalnya dari tanggal 10 sampai tanggal misalnya 11 ya, 11 misalnya. Ini berarti mahasiswa itu akan aktif di mata kuliah Bapak Ibu ya selama 1 hari seperti itu. Jadi 10 sampai tanggal 11. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau main aman, jadi tidak perlu dicentang ya. Jadi banyak teman-teman kemarin yang berpikir bahwa tanggal mulai dan tanggal berakhir ini adalah durasi atau waktu yang ditetapkan oleh seorang dosen untuk apa namanya membatasi mahasiswa masuk pada mata kuliahnya seperti itu. Misalnya 15 hari ya. Padahal ini tanggal ini merupakan tanggal aktifasi dari mahasiswa tersebut pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu seperti itu. Selanjutnya jadi selanjutnya di sini keluarkan pengguna tidak aktif setelah ini jadi bisa jadi apa namanya sistem akan mengeluarkan secara otomatis jika Bapak Ibu men-settingnya misalnya seperti yang sudah ditetapkan tadi, misalnya dari tanggal ini sampai tanggal ini dia akan dikeluarkan secara otomatis misalnya dengan durasi waktu berapa hari. Misalnya Bapak Ibu tetapkan 7 hari misalnya setelah batas aktivasi yang sudah dicentang, misalnya ini dicentang, lalu dia akan otomatis dikeluarkan. Jadi kalau mau main aman ya udah nggak usah di apa-apain tidak pernah ya. Nah, jumlah maksimal pengguna terdaftar di sini silahkan disetting sesuai dengan kapasitas atau jumlah pada presensi Bapak Ibu. Walaupun nanti lebih ada mahasiswa yang masuk, gunakan cara yang manual tadi, enroll manual tadi. Selanjutnya kalau misalnya mau dikirimkan pesan selamat datang, di sini bisa dengan mengetikkan pesannya, misalnya selamat datang di mata kuliah ini misalnya. Silahkan di setting atau gimana bahasanya nanti Bapak Ibu sendiri yang apa namanya yang bahasakan seperti itu. Kirim pesan selamat datang dari kontak kursus, misalnya dari pemegang kunci ya. Jadi kita apa namanya yang sudah memegang kunci atau kode mata kuliah atau kunci pendaftaran, nanti setelah dia klik enroll me, dia akan mendapatkan pesan selamat datang. Habis itu silahkan, ini kan belum saya ubah tadi, misalnya ada 40 misalnya jumlah pesertanya, silahkan diisi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada pada presensi. Langsung kita simpan perubahan. Itu aja mungkin nanti apa namanya settingannya. Silahkan Bapak Ibu bisa apa namanya masuk sebagai mahasiswa pada mata kuliah MK Coba ini dengan cara silahkan Bapak Ibu login. Silahkan Bapak Ibu login. Ini saya buka dulu suaranya supaya nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan saya. Saya silakan di unmute apa namanya suaranya jika ada yang ingin bertanya. Nah, ini Pak Zainul Irfan. Silakan Pak Zainul Irfan di unmute.
Dibuka kameranya Pak Zainul Irfan. Mandi ini belum mandi. Oh, belum mandi. Ya, silakan pertanyaannya Pak Zainul Irfan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Sehat selalu. Dan yang saya tanyakan, saya lebih tertarik mengisi manual. Ya. Mengisi manual siswa karena akan ribet lagi di saat memang cukup membutuhkan waktu bagi pribadi masing-masing dosen untuk input mahasiswa tersebut. Tapi seperti di kelas HP itu ada beberapa mahasiswa yang belum ada list namanya di sistem gitu. Di sistemnya. Di sistem Belum input terdaftar ya? Di sistemnya belum terdaftar ya? Karena banyak memang yang yang ada 3 atau 4 sampai 5 orang yang belum terdaftar, yang saya sudah coba-coba ini. Itu yang saya tanyakan lebih pada topik-topik yang ada di atas. Misalnya kita katakanlah mungkin tidak, misalnya seharusnya topik 1 itu kalau pertemuan manual atau tatap muka kan pembahasan pertama. Itu bisa kita yang boleh nggak kita yang atur apa aja, misalnya itu bukan pembahasan tentang materi itu. Misalnya katakanlah yang pertama kan selamat datang, ya bla 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 bla, ini mata kuliah keterangan, kedua RPS, topik ketiga baru misalnya materi 1. Itu diserahkan ke dosen atau memang baku itu? Itu saja ya pertanyaannya ya. Itu dulu. Ini baru saya masuk. Jadi kalau misalnya tadi Pak Irfan pengen kalau masukkan sendiri silahkan, karena kami memberikan opsi supaya opsi tersebut bisa jadi yang mana yang Bapak Ibu lebih memudahkan mahasiswa lagi. Seandainya Bapak Ibu atau Pak Irfan ini pengen kalau misalnya memasukkan sendiri silahkan. Jadi sangat saya apresiasi sekali, tidak akan menyulitkan mahasiswa untuk menggunakan kode mata kuliah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang tadi, apakah diberikan keleluasaan bagi dosen untuk mengatur dashboard dari mata kuliahnya? Ya, sebenarnya jawabannya iya, tapi untuk supaya pembelajarannya ini lebih terstruktur atau sistematis seperti itu, topik itu kan kita ganti jadi setiap pertemuan. Jadi nanti ketika mahasiswa buka, oh ternyata pertemuan yang satu ini isinya ini loh bahasannya seperti itu. Pertemuan 2 ini bahasannya. Sementara untuk RPS itu dia berada kemarin kami sudah berpikir bahwa kalau RPS ditaruh di pertemuan pertama kayaknya kurang karena ini merupakan bahan ajar yang dijadikan sebagai patokan sama lah untuk semua untuk semua pertemuan, sehingga kami taruhlah dia di atas gitu. Tapi pada dasarnya ini untuk keleluasaannya diserahkan lagi kepada dosennya gimana nanti enaknya seperti apa. Tapi kalau misalnya enak untuk mahasiswa disusun secara sistematis berdasarkan topik, atau topiknya itu diganti misalnya jadi pertemuan 1, topik 1 pertemuan 1 isinya apa seperti itu, pertemuan 2 isinya apa, pertemuan 3 isinya apa, seperti itu sih Pak Irfan. Ini juga yang saya tanyakan masalah kan kemarin kita udah lalui lewat via WA group kan, via WA group 2 atau 3 kali pertemuan yang kemarin. Akhirnya yang akan terjadi di e-learning ini kan tidak sampai 16 gitu. Iya. Enggak. Gimana itu, Mas? Ya, jadi dalam sistem e-learning ini topiknya itu bisa ditambahkan dan bisa dikurangi. Jadi nanti
di sini saya tunjukkan Pak Irfan gimana menambahkan dan mengurangi topik ya. Di sini kita klik MK coba ya di sini dashboard dari mata kuliahnya. Ada posisinya di paling bawah. Kita klik dulu hidupkan mode ubah. Selanjutnya di paling bawah ini ada tambahkan topik untuk menambahkan, Pak Irfan. Sudah muncul ya? Ya. Ya, sudah Ya. muncul ya. Nah, kalau mendelete itu tinggal di sini diubah, lalu kita hapus topik. Misalnya mata kuliah Pak Irfan tidak sampai 16 misalnya, silahkan dihapus aja topiknya seperti itu. Jadi tergantung dari berapa jumlah pertemuan yang Pak Irfan lakukan di kelas. Misalnya kalau ada 16, silahkan tinggal diganti aja ininya. Misalnya ini sudah lancar kan untuk mengganti topik ya. Caranya di sini aja, ada pulpen, ada icon pulpen, lalu kita ketikkan pertemuan 1 misalnya. Pertemuan 1. Iya. Pertemuan 1. Lalu misalnya kalau misalnya ada tambahan dari tanggalnya 20 September, dalam kurung 20 September 2020, tutup kurung, tinggal di enter. Nah, sudah. Siap. Gitu ya Pak Irfan? Sudah. Nah, untuk apa namanya database dari mahasiswanya, kan kami menunggu apa namanya database itu berdasarkan rekapan dari prodi atau dari siakat seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang belum bisa masuk, silakan Pak Irfan langsung apa namanya menjapri atau WA pribadi ke Kaprodinya. Jadi nanti Kaprodinya itu yang akan apa namanya ngelapor ke saya atau menambahkan sendiri mahasiswa yang belum terdaftar pada e-learning tersebut. Karena Kaprodi bisa menambahkan mahasiswa yang belum punya akun seperti itu di sistem e-learning. Gitu Pak Irfan ya? Ya, Por. Ada lagi pertanyaan dari Pak Irfan? Nanti di Japri kalau. Ya, di Japri Kaprodinya ini sudah ada orangnya. Nah, selanjutnya dari Bu Luluin Najwa. Silakan Bu Luluin Najwa. Dah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari saya nanya deh, kan biasanya telepon. Kan ada mata kuliah baru nih baru masuk, sedangkan saya masihnya 2 kelas jadinya. Nah, gimana caranya kalau yang di mata kuliah pertama kan itu saya sudah sampai 3 pertemuan. Sekarang di yang baru itu kan kosong. Sedangkan mahasiswa saya masih ada di situ, mau dipindah ke yang baru. Masih kosong kan? Gimana caranya, bisa nggak langsung dimasukkan sesuai sama pertemuan-pertemuannya itu? Ikutin, karena dia udah kumpulin tugas di pertemuan, di yang grup pertama itu udah pokoknya. Terus dia dipindah ke grup yang kedua, namanya gimana tuh? Nah, jadi kalau di sistem e-learning ini, dia kan sudah punya wadah masing-masing, nggak bisa dia ditransfer dari apa namanya grup A ke grup B secara otomatis sekaligus dengan aktivitas yang pernah dilakukan seperti itu. Gitu kan maksudnya ya? Misalnya dia sedang kerjain tugas, nanti tugasnya itu otomatis sudah ada di kelas B-nya seperti itu ya? Iya kan dia di kelas A sekarang kan, tapi namanya di B gitu. Terus dia sudah mengerjakan tugas, presensi, seperti itu ya? Iya. Nah, dia tidak bisa, kalau di sistem e-learning seperti itu harus secara manual dulu, misalnya, sekarang kan masih 3 pertemuan ya, kalau pertemuan, presensinya itu direkap manual aja, saran saya sih untuk Bu Najwa, misalnya mahasiswanya ini ketika dia tidak masuk di kelas A yang sebelumnya kemarin, ya udah tidak usah apa namanya dicentang aja yang tidak masuknya seperti itu, sehingga kita tidak perlu lagi membuat apa namanya presensi untuk diisi oleh mahasiswa, sementara kita sendiri yang isi seperti itu, kita sendiri yang merekap. Untuk tugasnya tinggal disuruh lagi untuk upload ulang.
dibuka upload ulang di grup barunya ya. ya di grup barunya, nanti disetting aja waktunya, dibukanya kapan, ditutupnya kapan. Gitu ya. Oke, makasih. Ya, makasih Ri, itu aja. Iya, iya, sama-sama. Jadi nanti karena ini sudah dibagi jadi 2 kelas seperti itu, untuk menghapusnya kan sudah bisa caranya ya, secara manual. Ibu Najwa, untuk hapus secara manual sudah bisa kan? Atau saya praktikkan saja gini. Jadi untuk menghapus secara manual bisa jadi dari mahasiswa dan dari dosen seperti itu. Jadi untuk dari dosennya saya share sekarang. Nah, jadi di sini kita sudah punya peserta atau mahasiswa pada mata kuliah kita untuk menghapus secara manual dari dosen, akun dosen, cukup sederhana. Jadi klik di sini, ada hapus pendaftaran, misalnya Pak Jaswandi saya keluarkan ya. Di sini saya hapus pendaftaran kursus, hapus. Nah, jadi sudah hilang namanya Pak Jaswandi sebagai mahasiswa saya seperti itu. Jadi di tampilan akunnya sudah tidak ada lagi, di sebelah kiri itu mata kuliah yang sudah kita buat Diikuti. ya, diikuti seperti itu. Jadi kalau untuk akunnya apa namanya mahasiswa seperti itu, saya mungkin gimana ya, saya contohkan. Saya masuk dulu sebagai mahasiswa, mungkin di sini di browser yang lain, saya buka dulu. Di browser yang lain, saya masuk di sini sebagai mahasiswa. Atau Bu Najwa bisa di share screen-nya ya? Pakai laptop atau HP sekarang? Ya, saya pakai laptop bisa. Coba ditampilkan aja anunya, apa namanya, share screen. Apa saya tampilkan? Apa namanya, Ini. tampilan dari MK Coba itu ya? Oh, Ntar. coba. Belum masuk saya. Sebentar, saya masuk dulu di learning ya. Iya, iya. Terus di share screen-nya ya. Di MK coba nih. Ya, di MK Coba. Terus di share screen-nya bisa nggak? Bentar dulu. Bentar. Login dulu, login. Login. Sabar, lagi loading. Sudah? Share screen. Belum. Belum. Tarik. Sudah? Sudah di share screen-nya? Saya share screen. Biasanya tergantung dari spek laptopnya juga ini. Kalau speknya bagus, cepat share screen-nya. Sudah? Saya loading ini. Loading ya? Baru masuk. Iya. Loading masuk e-learning-nya ini yang loading. Ntar dulu sabar. Waduh. Ya udah saya Udah. Mana dia MK coba itu? saya coba pakai mahasiswa aja dah ini ya. Ya, Ari dah. Ya. Yang cepat. Jadi saya coba jadi mahasiswa di sini. Dari nggak bisa. Saya lupa juga ini akun mahasiswa.
Ntar saya masuk pakai mahasiswa, kan saya juga jadi admin. Bodohnya saya. Aduh. Ya, saya jadi mahasiswa di sini salah satu aja. Soalnya abdi ini ya, saya masuk jadi abdi. Nah, tampilan dari mahasiswa ini Abdi Bahtiar Pratama. Jadi saya akan masuk ke mata kuliah coba. Jadi caranya tinggal diklik cari mata kuliah di sini. Nama mata kuliahnya diketikkan, misalnya ini kan tadi saya buat coba aja, coba. Apakah sudah? Nah, ini MK Coba 1. Bisa masuk. Selanjutnya saya klik MK Coba. Lalu kunci pendaftarannya juga di sini MK Coba. MK Coba. Daftarkan saya. Nah, ini sudah masuk di akun mahasiswa di mata kuliahnya. Nah, untuk keluar seperti itu, mudah saja caranya. Yang pertama, diklik bagian gear MK Coba ini, tinggal hapus pendaftaran kursus saya dari MK Coba. Ketika ini diklik, maka mahasiswa sendiri keluar secara manual, seperti itu. Dia yang keluar sendiri. Jadi setelah masuk di MK Coba, ada tanda gear di sini. Tinggal diklik aja, hapus, lanjut, seperti itu. Nah, dia sudah keluar. Di sebelah kiri ini sudah tidak ada lagi mata kuliah yang diikuti. Itu dari saya untuk keluar dari mata kuliah yang misalnya kayak di kelasnya Ibu Najwa itu ada kelas A dan kelas B. Sementara yang kelas ada mahasiswa yang seharusnya di kelas B, dia masih di kelas A. Sehingga bisa jadi kita instruksikan untuk keluar secara manual ataupun kita yang menghapus pendaftarannya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Rayani. Silakan Ibu Dewi Rayani. Ibu Dewi Rayani, ada pertanyaan? Ya, Ya. saya coba masuk di MK Coba itu saya. Ini udah buka e-learningnya. Nah, terus? Udah nemu MK-nya, tapi gimana masuknya biar kita bisa lihat tampilan mahasiswanya? Hurufnya besar semua, MK Coba. MK Coba udah ada nih. Sudah ada. Terus yang mau dia angin apa? Saya mau jadi mahasiswa di MK Coba. Ya kan itu sudah jadi mahasiswa Ibu itu. Oh, udah ini? Ya. Berarti udah kalau gini gimana Iya. terus? Jadi di sana saya yang jadi dosen, Ibu yang jadi mahasiswa. Iya. Itu tampilan dari mahasiswa gitu, Bu. Dilihat di kan nggak bisa lagi berarti. dihidupkan mode ubah, itu nggak ada di akun mahasiswa ya. Coba saya ulang sekali lagi tampilannya. Coba. Saya ketik di sini MK Coba lagi ya. MK Coba maju. Ini ya, muncul. Ya. Terus saya kunci pendaftarannya di sini huruf besar semua, MK Coba. Habis itu daftarkan saya. Nah kan gini tampilannya. Nah, coba ya. Saya coba dulu. Ya. Kalau di mahasiswa bedanya sama dosen terletak pada ini, hidupkan mode ubah itu dia tidak ada di mahasiswa, sehingga dia tidak bisa mengatur setiap pertemuannya. Gimana, Bu? Sama? Maju
Belum. Cara lihatnya ini, Ri. Cara lihat kalau kita udah jadi mahasiswa itu gimana? Cara lihatnya, nah Maksud saya kan, kalau misalnya dosen nih, kita mau lihat tampilan mahasiswa gitu maksudnya ya? oh gitu, ya. Ya, caranya sebenarnya gini. Jadi, saya keluar dulu, terus saya masuk sebagai dosen. Oh, keluar dari yang tadi. Keluar dari Enggak, ini punya kalau kita Ibu gitu ya. misalnya jadi dosennya, terus mau lihat tampilan mahasiswa juga bisa, tanpa harus jadi mahasiswanya seperti itu. Udah bagus sudah. Udah mau mati. Nah, ini di MK Coba ini ya, saya sebagai seorang dosen ya, pengen lihat tampilan dari mahasiswa, itu caranya seperti apa? Caranya, tadi dulu saya pindah ke dashboard saya dulu sih. Dashboard dosennya. Nah, caranya Bapak Ibu klik mata kuliah Bapak Ibu, misalnya di sini MK Coba, lalu di bagian pojok kanan di profil ini, ganti peran menjadi, ganti peran menjadi siswa. Nah, maka ginilah tampilan dari mahasiswa, kurang lebihnya seperti ini. Oh gitu. Nah, jadi misalnya presensinya nanti akan muncul setelah Bapak Ibu setting. Nah, kita klik presensinya, itu yang muncul di tampilan mahasiswa. Gitu ya. Ya. Kita coba dulu. Coba apa, Umi? Coba ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman. Pak Muslim. Belajar matematika. Pak Muslim. Pakai ini dia sampai yang lain pakai sana. Assalamualaikum Pak Muslim. Ganti nanti ya. Lagi di mana Pak Muslim? Lagi di ngomong, Bari. Ada yang ingin ditanyakan Pak Muslim? Madu. Woi, ubi Cilembu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini Ibu Farida Fitriani. Assalamualaikum. Salam. Pak Ari, mohon diulang dong. Gimana cara kita ngeluarin mahasiswa itu dari apa? Kita yang ngeluarin mahasiswa ya. Dosen. Nah, saya ulang lagi, caranya adalah... Saya sudah masuk nih kan? Ya, saya share screen-nya ya. Ya. Ini klik pesertanya. Ya. Nah, terus kan di scroll di bawah ada nama-nama peserta ya. Ya, betul. Nah, di situ, di statusnya itu ada aktif. Nah, di bawah aktif itu ada... apa namanya? Sampah itu ya? Sampah itu. Hapus, oh siap. Ya. Siap. Tinggal diklik aja, terus hapus pendaftaran kursus. Oke, sip. Makasih. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke presensi ini?
Pak Jaswandi ada pertanyaan? Nah, ini Pak Zainul Irfan mau nanya lagi atau enggak ya? Pak Irfan, ada pertanyaan lagi? Harus untuk ngapus itu nggak bisa Oh, sekalian misalnya beberapa oh siswa iya, ya. iya. Oke, oke. Ayo Bu Jessica, ada pertanyaan? Bu Jessica? Kalau tidak ada, kita lanjut untuk setting presensi. Nah, caranya adalah saya share screen lagi. Jadi setelah kita punya mahasiswa, jadi kita bisa melakukan atau membuat presensi seperti itu. Jadi kalaupun belum ada juga mahasiswanya bisa kita membuat presensi, tapi nanti Bapak Ibu kaget kalau misalnya tidak muncul nama mahasiswanya seperti itu. Jadi ada dosen-dosen yang kaget kok mahasiswanya belum muncul, sementara kan dia belum memasukkan pesertanya seperti itu. Jadi sekarang kita akan buat presensi. Jadi silahkan hidupkan mode ubah. Selanjutnya tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Nah ini jadi aktivitas sama sumber itu dibedakan ya. Jadi mana sumber, mana aktivitas. Jadi kalau mau tampil semua silakan diklik tampil semua. Nah, ya kalau presensi itu termasuk dia di aktivitas. Jadi silahkan diklik ini, ada attendance namanya. Jadi kehadiran kalau di bahasa Indonesia kan ini namanya ya presensi lah ya, absensi atau kehadiran. Kita klik attendance. Selanjutnya di sini namanya diganti, ini jadi presensi pertemuan 1. Nah, deskripsinya silahkan. Misalnya Anda dapat melakukan presensi online di sini. Nah, untuk deskripsinya bisa kita tampilkan dengan cara dicentang. Lalu nilainya di sini apakah presensi termasuk penilaian atau tidak. Karena presensi ini di U1 itu merupakan termasuk ya dalam kategori penilaian, maka kita wajib di sini isi ya. Jadi poinnya di sini maksimumnya 100. Lalu ada enggak batas nilai kelulusannya, misalnya di sini bisa kita buat. Misalnya di sini 50 atau 60 bisa, atau standarnya lah. Selanjutnya, tidak ada lagi yang perlu kita setting, tinggal simpan dan tampilkan. Nah, bedanya simpan dan kembali ke kursus sama simpan dan tampilkan, ini kalau persamaannya sama-sama disimpan datanya, tapi kalau simpan dan kembali ke kursus ini, kita balik lagi ke tampilan dashboard kursusnya. Sementara simpan dan tampilkan ini, kita akan ditampilkan menu presensinya atau fitur presensinya. Kita coba aja ini ya, simpan dan tampilkan. Nah ini sudah ditampilkan untuk tampilan dari presensi pertama. Nah, biasanya dosen ini cuma buat wadahnya aja, belum dia diatur sesinya, sehingga pada saat mahasiswa ingin presensi, dia tidak muncul di mana tempat submit attendance-nya atau di mana tempat presensinya karena belum ditambahkan sesinya. Itu masalah yang pertama yang dihadapi mahasiswa ketika dia kesulitan dalam presensi. Nah, caranya menambahkan sesi adalah, ini kan belum ada sesinya kelihatan ya, di deskripsi ini belum ada. Nah, caranya adalah ya dengan cara add sesi atau menambahkan sesi.
Jika sudah, maka kita akan men-setting waktu dan apa namanya ini status dari kehadiran, tidak hadir, add sesi. Ini jaringannya mungkin ya. Reload. Nah, sudah kita tambahkan sesi. Lalu kita setting di sini tanggal berapa kita akan buka presensi ini. Jadi misalnya tanggal 10 sekarang misalnya. Atau misalnya Bapak Ibu bisa setting ke hari ke depan. Misalnya minggu depan itu Bapak Ibu ngajar bisa disetting dari sekarang. Misalnya tanggal 17. Kita setting tanggal 17 misalnya. Lalu timingnya, waktunya kapan dibuka. Dari jam, misalnya ngajarnya jam 9.20, misalnya sampai jam 11. Nah, selama inilah presensi ini bisa dibuka. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya buka 15 menit, misalnya untuk presensi, ya udah 9 sampai 35. Jadi setelah itu dia ditutup presensinya. Selanjutnya deskripsinya, misalnya di sini, silahkan Anda bisa pilih opsi H untuk hadir, misalnya. Selanjutnya, I untuk izin, terus TL untuk terlambat, dan TH untuk tidak hadir. Jadi setelah di-set deskripsinya seperti ini, sejelas mungkin ya, misalnya kita bold ini hanya A untuk hadir, misalnya I untuk izin, TL untuk terlambat, TH untuk tidak hadir. Nah, tidak hadirnya, nah ini tidak hadir. Bisa di bold ya, sehingga jelas nanti. Selanjutnya, nah masalah yang kedua adalah dosen tidak mencentang allow student ini. Jadi ini berfungsi untuk mahasiswa bisa absensi atau presensi dirinya sendiri di mata kuliah Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak dicentang, jadi Bapak Ibu sendirilah yang akan merekap sendiri presensi tersebut, seperti itu. Akhirnya kita klik centang. Nah, untuk selanjutnya ini bisa jadi setiap presensi itu bisa dibuat password, sehingga misalnya Bapak Ibu buat password di pertemuan pertama ini, password presensinya apa, bisa kita buat di sini. Misalnya di sini buat aja hadir 1 misalnya. Bisa nanti itu yang Bapak Ibu bagikan lagi, tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa ya itu tidak penting atau tidak perlu, ya tidak usah dibuat. Selanjutnya di add ya. Add. Ini sudah ada sesinya. Jadi kelihatan Sabtu 17 Oktober 2020 jam 9.20 sampai 9.35 waktu presensi. Ya, waktu presensi aja ini. Jadi dia akan dibuka jam 9.20. Jam 9.19 masih belum dibuka.
Jadi mengikuti settingan sistem ini ya baru bisa dibuka seperti itu. Lalu sampai jam 9.35 AM. Jadi kalau misalnya belum dibuka, tandanya itu seperti ini. Jadi kalau sudah dibuka, terus sudah ada yang absen, akan berubah tanda play ini jadi warna hijau seperti itu, sehingga Bapak Ibu bisa lihat mahasiswa yang sudah presensi dan yang belum seperti itu. Nah, yang perlu disetting lagi adalah status yet-nya di sini. Status yet-nya di sini ini kan pakai bahasa Inggris, jadi bisa diubah jadi bahasa Indonesia, tinggal diubah aja, hadir, terlambat, ini izin, terus tidak hadir. Ini akronimnya H, terlambat ini TL, T ini jadi izin, dan tidak hadir ini TH. Nah, untuk poinnya di sini bisa Bapak Ibu ganti, misalnya ini nilainya per ini kalau hadir kan 100, jadi 4. Dan 4 dibagi 125. Jadi kalau terlambat mungkin 3. Terus izin itu 1 dan tidak hadir itu sama dengan 0. Seperti itu. Jika sudah, silahkan diupdate. Nah, itu saja untuk settingan dari presensi seperti itu. Nah, untuk misalnya Bapak Ibu download hasilnya, jadi silahkan Bapak Ibu klik di sini. Ini kan reportnya, laporannya ya, laporan dari presensinya seperti itu. Nah, untuk datanya berupa Excel, bisa Ibu klik ekspor, lalu di sini pilih download in Excel format, ya. Jadi bisa Ibu atur sendiri. Ini identifikasi nya bisa dicentang apakah student ID, nama pengguna, nama nomor KTP, institusi, misalnya mau dicentang. Ini kan ada 2 ya di sini jumlahnya. Habis itu formatnya apa? Apakah Excel atau Office atau text format? Biasanya Excel ya. Kalau sudah baru oke. Nah, ini akan di-download ya secara otomatis datanya. Karena ini datanya belum belum ada yang absen, maka ya kosong sih nilainya seperti itu. Gitu dari saya, habis itu bisa nanti dibuat lagi presensi selanjutnya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman? Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini Bu Jessica. Ayo Bu Jessica, ada yang nanya enggak Bu Jessica? Tidak. Tidak ada Pak Ari. Lancar ya? Aman-aman, udah bisa. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Jaswandi mungkin ada pertanyaan. Pak Jas? Ya, terima kasih Pak Ari. Masih terkait masalah absen. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa absen dan sebagian itu bisa absen. Kira-kira itu masalahnya di bagian apa di posisi absen? Ya. Yang kedua, terkait dengan forum itu. Jadi setiap setiap pertemuan saya selalu buat forum, tapi tidak ada yang aktif untuk bertanya.
Kira-kira mungkin ada solusi nggak biar di forum itu aktif? Mungkin itu untuk sementara Pak Ari. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Jaswandi. Untuk pertanyaan pertama, ada sebagian mahasiswa yang bisa absen, ada sebagian yang tidak bisa absen. Ini mungkin jawabannya terkait dengan waktu kapan di absen tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu setting misalnya waktunya berapa menit, terus nanti kalau misalnya mahasiswa yang tidak bisa absen ini mungkin karena sistemnya sudah ditutup, seperti itu sudah di-close, maka dia tidak bisa absen. Jadi tanyakan dulu kapan waktu dia presensi atau kapan dia waktu mengklik absen tersebut, sehingga bisa kita tahu gimana situasi sebenarnya pada saat itu, seperti itu. Mungkin Pak Jaswandi biasanya set presensi atau absen itu berapa jam? Saya 30 menit. 30 menit. Saran, iya. 30 menit. Nah, mungkin mahasiswanya yang tidak bisa absen itu karena lewat dari 30 menit, karena lewat dari 30 menit 01 aja dia sudah ditutup atau di-close sistemnya, seperti itu Pak Jason. Tapi kalau untuk dia berbarengan terus dibuka pada waktu yang sama, misalnya dalam 30 menit itu, insya Allah bisa Pak semuanya. Karena saya tidak pernah mengalami permasalahan seperti itu pada saat saya ngajar, karena saya selalu ingatkan bahwa ini loh waktu yang digunakan untuk presensi dari jam segini sampai jam segini, sehingga mahasiswa itu langsung buka dan presensi, seperti itu Pak Yus. Ya, terus selanjutnya sedikit masalah absen Pak Ari. Nah, ini yang jadi masalah di mahasiswa. Kemarin di grup WA yang tidak bisa absen itu mungkin terkendala dengan waktu yang terbatas, ada rasionya. Alasannya sinyal baru bisa bergabung setelah waktu absen itu selesai. Nah, ini mungkin ada solusi enggak untuk mahasiswa yang itu masalahnya. Iya, kan banyak sekali alasan-alasan seperti itu dari mahasiswa. Jadi perlu ditegaskan mungkin di kontrak perkuliahan, mungkin pada saat kontrak perkuliahan jika ada hal-hal yang kaitannya dengan masalah teknis, baik itu sinyal ataupun kuota, mungkin bisa dikomunikasikan dari WA pribadi supaya nanti Pak Jaswandi mungkin bisa merekapin atau mengklikin hadir untuk pesertanya, seperti itu, kayak gitu. Mungkin Pak Jaswandi. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya yang pertanyaan kedua, apakah ada solusi yang terkait dengan supaya forum itu bisa lebih aktif ya, seperti itu ya Pak Jaswandi ya? Iya. Nah, ini juga terkait dengan masalah stimulus, bagaimana kita tidak henti-hentinya untuk tetap mengingatkan bahwa di setiap pertemuan itu kan kita sudah buat forum diskusi, dan di forum diskusi itu akan ada penilaiannya, seperti itu. Jadi kalau masalah nilai biasanya mahasiswa ini mau tidak mau dia akan bertanya, seperti itu. Jadi saya juga pernah mengalami seperti itu Pak Jas, ketika awal-awal mengajar. Saya sudah buka forum diskusi di setiap pertemuannya, ternyata tidak ada yang nanya. Seperti setelah saya komunikasikan, di sini loh ada pertanyaan, ketika mungkin tidak bisa ditanyakan dari misalnya Zoom atau apa, seperti itu, silahkan bisa ditanyakan di forum diskusi itu, nanti kita sama-sama bahas. Sehingga ya walaupun tidak secara signifikan mungkin nambah, tapi ada ya 1 sampai 5 orang lah yang bertanya, seperti itu Pak Yusuf. Lanjut Pak Ari, masalah forum. Apakah di forum itu ada settingan nggak? Artinya sampai berapa hari itu boleh, atau memang itu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan? Ya, forum itu bisa dilakukan. Forum itu sudah ada settingannya. Jadi kalau misalnya di sana kan ada timingnya di sana. Timing untuk men-setting forum diskusi itu dia bisa buka kapan, atau bisa durasi
buka dari forum diskusi itu berapa lama itu ada. Kalau misalnya tidak di setting, dia akan buka selamanya, seperti selama masih Oh, ada. begitu ya. Kalau misalnya di setting selama 1 minggu, jadi setelah 1 minggu dia tidak bisa melakukan atau menambahkan topik dari diskusinya tersebut, Pak Yusuf. Oke, siap. Terima kasih, Pak Ari. Oke. Makasih atas pertanyaannya dari Pak Jeswandi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan enggak ini? Mungkin dari Pak Dr. Iqbal ya. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam, siap, Cikgu. Lagi di mana sekarang Pak Dokter? Biasa kita di mana namanya? Di Cakra. Di sini. Ya. Kalau boleh berbagi pengalaman Pak Cikgu Ari. Untuk absensi, untuk daftar hadir, kalau yang saya pakai di kelas saya itu adalah men-setting daftar hadir itu durasinya relatif panjang. Karena kan jadwal kuliah saya hari Senin jam 8, maka daftar hadir itu saya set dia dari jam 8 sampai jam 23.30 atau 23.50 gitu. Kenapa saya set seperti ini? Karena kita e-learning, kita daring. Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, kalau dalam daring ini akan ada 1001 alasan bagi banyak orang untuk tidak bisa mengisi daftar hadir. Kalau dia dibatasi hanya dalam waktu beberapa menit, misalkan 30 menit. Jadi untuk mengantisipasi itu, maka saya set daftar hadir itu dalam durasi waktu yang relatif lebih panjang, sehingga mahasiswa tidak punya alasan untuk tidak hadir. Yang penting dia mengisi daftar hadir. Kalau dia sudah masuk ke e-learning, maka dia akan melihat daftar hadir itu jam berapapun itu sampai malam. Kemudian itu untuk daftar hadir, itu yang saya terapkan di sini di mata kuliah saya. Kemudian kalau untuk efektivitas pembelajaran dalam durasi waktu SKS kita, misalkan 2 SKS, kita belajar secara daring hanya dalam waktu 2 SKS itu, misalkan 1 jam 30 menit, saya bisa jamin bahwa itu akan tidak efektif kalau perkuliahan hanya 1 jam 30 menit. Karena itu kayak forum, itu saya set dia sampai 4 hari. Jadi selama 4 hari itu mahasiswa bisa berdiskusi di situ, bisa membahas apapun, bisa bertanya apapun, bisa berkomentar apapun di situ selama 4 hari. Dan itu saya lakukan ya karena kita daring, jadi peluang terjadinya gangguan terhadap proses pembelajaran daring kalau dia hanya dibatasi dalam durasi waktu yang singkat itu sangat besar. Yang paling umum itu adalah kendala jaringan, koneksi. Itu yang paling umum. Kalau dia hanya dibatasi dalam waktu tertentu. Terus yang lain misalkan, kalau kita menggunakan e-learning kita, jaringan kita, koneksi kita, operator kita itu hanya bagus di iklan. Hanya bagus di iklan. Tapi di realitasnya banyak spot-spot, banyak tempat-tempat yang koneksi tidak stabil. Nah, kalau koneksi, kita berada di daerah yang koneksi tidak stabil, kemudian kita menggunakan video conference, video meet untuk pembelajaran, saya jamin pesan itu tidak bisa ditangkap oleh semua peserta perkuliahan. Sehingga untuk mengantisipasi ini, maka mungkin perlu sumber yang lain. Misalkan sumber yang lain itu
video yang bisa dilihat, di-download kapan saja oleh mahasiswa. Itu sih kalau pengalaman saya, Pak Ari, berbagi pengalaman. Ya, terima kasih dari Pak Dr. Iqbal atas pengalamannya. Nah, saya juga ini sedikit Pak Dokter terkait dengan pengalaman untuk presensi. Jadi kan apa namanya presensi itu dia terpisah apa namanya wadahnya sama yang lain. Nah, pengalaman saya di sini karena saya tetap melakukan pertemuan juga selain dari e-learning menggunakan tatap muka, maksudnya dari virtual face atau dari Zoom ini, sehingga saya juga bisa melakukan checking atau apa namanya presensi kehadiran untuk saya tanya dia ini hadir atau enggak seperti itu. Jadi saya tetap tanya atau cek kehadirannya di presensi yang ada di Zoom meeting itu seperti itu sehingga oh ternyata dia ikut hadir. Ada juga yang tidak ikut Zoom meeting tapi dia konfirmasi kepada saya kalau dia tidak bisa ikut karena kendala sinyal seperti itu. Tapi untuk di e-learning-nya dia sudah melakukan presensi sehingga mungkin hanya satu orang atau dua orang yang tidak hadir tanpa ada keterangan seperti itu. Sehingga mungkin saya bisa tunjukkan rekapannya mungkin yang kemarin saya ngajar di pertemuan kedua seperti itu. Gambaran dari presensinya seperti ini. Nah, jadi mahasiswa sudah melakukan presensi ini. Mungkin ini durasinya pada awal perkuliahan itu saya setting sesuai dengan jam mata kuliahnya. Jadi sekitar 2 jam seperti itu. Jadi pada saat 2 jam itulah dia akan melakukan presensi. Dan yang tidak hadir itu ya cuma 2 orang aja. Tidak 2 orang aja ini jumlahnya sekitar 23 ya. Ini yang tidak hadir, lalu Nuryadi sama Zermayang Sari seperti itu. Sementara untuk yang lain ya hadir baik di e-learning maupun pada Zoom meeting tersebut. Tapi emang banyak sih kendala utamanya untuk mahasiswa ini, ya itu yang tadi masalah kuota dan masalah sinyal seperti itu. Jadi kalau masalah itu yang apa namanya disebutkan, jadi saya solusinya ya kemarin saya bilang kalau misalnya terjadi masalah jaringan dan kuota silahkan baik dari saya tetap menerima komplainnya atau laporannya baik dari SMS maupun dari WA. Saya bilang kalau misalnya ada kendala-kendala yang berhubungan dengan itu sehingga adik-adik atau mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan saya. Itu sih dari saya Pak Dr. Iqbal. Mungkin ini terkait juga bagaimana fleksibilitas dari kita ya sebagai seorang dosen memberikan kenyamanan atau pelayanan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu bisa nyaman untuk belajar. Itu sih dari saya Pak Dr. Iqbal. Banyak sekali masukan dari Pak Dr. Iqbal ini terkait dengan e-learning ini supaya bisa dinikmati oleh mahasiswa dengan sebaik mungkin seperti itu. Mungkin kalau misalnya Pak Dr. Iqbal ngerasa bahwa settingan dari e-learning-nya itu membuat mahasiswa nyaman, silahkan. Yang penting ilmu yang diberikan atau pengetahuan yang diberikan itu bisa nyampe. Kan itu intinya seperti itu. Walaupun mungkin pada daring ini belum bisa maksimal seperti tatap muka secara langsung seperti itu. Terima kasih atas masukannya Pak Dr. Iqbal. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan dari gimana Pak Dokter?
Yang kemarin saya tanya di grup e-learning kita tuh Pak Cikgu, saya kan jadwal saya hari Selasa. Hari Selasa. Terus saya setting perkuliahan saya itu untuk bisa dibuka pada hari Selasa sesuai dengan jam perkuliahan. Terus pada saat jam perkuliahan saya tidak standby di e-learning. Saya tidak, pas jam perkuliahan saya tidak standby di e-learning. Apakah boleh seperti itu atau bagaimana? Jadi saya set hari kuliah hari Selasa. Saya set pada hari Senin atau seminggu sebelumnya misalkan hari Selasa jam 8 itu sudah daftar hadir sudah bisa diisi, materi bisa dilihat, forum bisa dikomentari. Ya. Seperti itu. Apakah boleh seperti itu? Pas perkuliahan saya tidak standby di elemen. Iya. Karena satu dan lain hal misalnya. Iya, mungkin kalau boleh sih boleh saja Pak Dokter. Tetapi kan dari Prodi ini sudah emang dibuatkan kita jadwal supaya kita emang bisa hadir atau bisa mengisi pada mata kuliah tersebut seperti itu, sehingga nanti ketika ada harapannya kan mahasiswa pada saat jadwal sudah dibuat oleh Kaprodi itu dia sudah mengatur jadwalnya juga, mungkin ada yang kerja nanti setelah dia setelah dia setelah dia kuliah seperti itu, atau dia ngapain kan, sudah mahasiswa juga punya aktivitas seperti itu, sehingga dia mengikuti jadwal yang sudah dibuat sama Prodi. Kalau sudah dibuat Prodi kan berarti emang benar-benar di situ dia akan konsen untuk kuliahnya. Ketika Pak Dokter mungkin tidak bisa mengisi pada saat hari tersebut, mungkin terus ada pertanyaan kan, dia akan ibaratnya harus nunggu lagi harus nunggu lagi untuk kapan dijawab seperti itu, sehingga harusnya sih menurut saya karena kita sudah dibuatkan jadwal mungkin sekitar 1-2 jam itu kita isi, ya udah mungkin harusnya lebih baiknya ya seperti itu ya, kita harus luangkan waktu kita untuk mengajar di kelas daring tersebut. Mungkin hanya sekedar jawab pertanyaan atau bisa ditambahkan dengan pertemuan melalui Zoom atau yang lain, sehingga ketika jam durasinya mungkin dari jam 9 sampai jam 11, yaitu luangkan waktunya ya segitu aja. Selebihnya mungkin di hari yang lain kan sudah tidak ada jadwal lagi misalnya seperti itu, ya udah mungkin kalau ada pertanyaan di forumnya itu bisa dijawab lain waktu atau tidak harus pada saat timingnya seperti itu, mungkin Pak Dokter. Mungkin kalau pertanyaan ini juga terkait dengan masalah akademik, ini juga akan sangat diharapkan sekali jawaban dari Prodi, di mana apakah melanggar aturan atau tidak. Nah, ini sudah ada Pak Kaprodi. Pak Kaprodi gimana nih? Pak Hardi, apakah melanggar atau tidak Pak Hardi? Halo, Assalamualaikum Pak Hardi. Assalamualaikum Pak Hardi. Silakan di-unmute Pak Hardi. Nah, sudah. Ya, mohon maaf, apa anunya Pak Iqbal tadi? Pak Iqbal tadi pertanyaannya, kan dia ngajar hari Selasa, dia sudah set waktunya sesuai dengan jadwalnya tersebut. Dibuka, ada forum, ada presensi, dia sudah buka. Sementara untuk menjawab forum itu dia mungkin nanti dibukanya pada saat tidak tepat, tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan seperti itu, apakah boleh atau tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. terkait yang pertanyaannya Pak Iqbal, apakah boleh kita menanggapi ya atas forum yang sudah kita buat di waktu sebelumnya? Nah, kalau menurut saya dan apa yang saya pernah lakukan di kelas, itu biasanya forum sengaja kita buat untuk melihat keaktifan daripada mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk kita memberikan penilaian terhadap sikapnya mereka, apakah mereka benar membaca materi yang kita sudah sampaikan itu. Nah, dan biasanya di forum itu, dengar Pak Bro? Dengar. Ya. Dan biasanya di forum itu, kita, kayak saya kan memberikan waktu dengan rentang misalnya, saya mulai pembelajaran jam 9.30 misalnya. Nah, rentang waktu 30 menit, itu saya rasa mahasiswa itu sudah selesai membaca materi yang sudah kita berikan. Sehingga di forum itu mulai kita buka 30 menit setelah itu. Baru sampai berakhirnya perkuliahan di jam tersebut. Nah, sehingga ada sisa waktu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk kita melakukan diskusi atau apalah namanya di dalam forum itu. Nah, itu digunakan untuk kita bisa memberikan penilaian tambahan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana U2 itu bisa tercapai kalau seandainya kita tidak melihat dari keaktifan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap materi yang sudah kita berikan. Nah, kemudian yang Pak Iqbal itu, kalau mau menanggapi seandainya di luar dari jam yang telah ditentukan, itu bisa-bisa saja. Nah, yang penting nanti jelas dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu bisa-bisa saja. Nah, cuma harapan kami di Prodi, dilakukan kegiatan forum itu agar mahasiswa tidak kesannya itu hanya mengisi presensi saja. Tapi secara materi, dia tidak mengupload mungkin, atau dia tidak melihat itu. Harus ada punishment. Harus ada yang kita bisa minta pertanggungjawaban dari apa yang mereka pelajari di hari itu. Ya, berupa kesimpulan mungkin, berupa pertanyaan, tanggapan, atau yang membantu dalam menjawab pertanyaan teman-temannya. Ya, mungkin itu saja dulu Pak Dr. Iqbal tentang apakah boleh atau tidaknya ya forum itu dijawab nanti di akhir. Itu boleh-boleh saja jawaban saya. Yang penting memenuhi atau tercapai dari apa yang Bapak inginkan berdasarkan materi yang diberikan di saat itu. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya, Assalamualaikum. terima kasih jawabannya dari Pak Kaprodi. Ya, ini Pak Iqbal mau menanggapi Pak Kaprodi. Silakan. Ya, silakan. Pak Dokter. Ya, terima kasih. Ya, memang kita buat forum itu tujuannya biar ada interaksi antara mahasiswa sama dosennya. Cuman yang jadi perhatian saya kalau di e-learning ini, pembelajaran itu banyak yang berubah. Proses pembelajaran itu banyak yang berubah. Kalau di kelas mungkin interaksi bisa langsung intens, bisa langsung fokus tanpa ada gangguan yang signifikan kalau di dalam kelas. Sedangkan kalau di daring itu gangguan itu sangat mungkin terjadi dan seperti tadi 1001 alasan bagi banyak orang untuk menceritakan gangguan itu. Karena kita daring, maka konsekuensinya adalah kalau
kalau saya pribadi, saya melihatnya seperti ini. Proses belajar itu tidak lagi bisa dibatasi hanya pada jam perkuliahan itu saja. Misalkan 2 SKS, 1 jam 30 menit. Proses pembelajaran di daring yang 1 jam 30 menit. Tunggu sebentar. Masih 54. Ya, saya lanjut, Pak. Maaf, interupsi. Jadi proses pembelajaran itu tidak lagi bisa dibatasi hanya pada durasi 1 jam 30 menit. Pembelajaran daring yang saya pahami, konsekuensinya adalah ketersediaan ketersediaan forum atau media atau apapun namanya yang bisa mahasiswa dan dosen itu berinteraksi terus. Bahkan kemungkinan terburuknya ini, interaksi itu bisa terjadi selama 7 hari gitu. Proses belajar mengajar itu bisa terjadi dalam waktu 7 hari. Itu kalau dalam daring. Jadi karena dia interaksi itu bisa terjadi dalam durasi 7 hari, maka kayak absensi saya buat dia menjadi durasinya lebih lama, forum diskusi saya buat durasinya lebih lama, dan tetap tergantung stimulus yang diberikan oleh dosen di forum itu. Tapi dari situ tetap dosen bisa menilai keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan yang tidak bisa hanya dibatasi dalam waktu 1 jam 30 menit. Kalau hanya dibatasi dalam waktu 1 jam 30 menit interaksi itu, sulit sekali bagi mahasiswa untuk bisa memahami materi. Contoh di mata kuliah statistik misalkan, saya kasih materi, saya kasih bahan. Meskipun misalkan waktu perkuliahannya adalah 4 jam misalkan, 4 jam saya jamin dalam waktu 4 jam hanya sebagian kecil dari mahasiswa yang mungkin bisa paham dengan materi yang diberikan. Sebagian besar belum paham. Nah, yang sebagian besar ini butuh waktu lebih lama untuk memahami. Butuh durasi hari yang lebih lama. Dan interaksi belajar mengajar itu tidak hanya terjadi dalam waktu 4 jam, tapi di hari-hari berikutnya. Konsekuensi dari pembelajaran daring adalah ya dosen perlu lebih banyak meluangkan waktu untuk membuka e-learning, untuk berdiskusi dengan mahasiswa, tidak hanya pada hari sesuai dengan jadwal kuliah. Itu sih kalau menurut saya Pak Rodi sama Gus. Ya, saya tambahkan sedikit Pak Dokter. Pak Ari, mohon izin. Iya, lanjut. Ya, memang kita sangat pahami sekali, apalagi di mata kuliahnya Bapak yang tentang statistik, yang mungkin tidak bisa selesai dalam jangka waktu 1 dan 2 jam ya untuk menyelesaikan itu. Cuma secara formalitinya kita tetap menggunakan sesuai dengan jadwal yang sudah kita berikan. Nah, masalah kompetensi yang Bapak inginkan itu bisa Bapak lanjutkan di dalam forum itu, meskipun terlepas dari jadwal yang kita sudah buat ya berdasarkan pertemuan itu di dalam e-learning. Itu bisa saja Bapak lakukan, benar 7 hari atau sebelum pertemuan berikutnya, Bapak bisa melakukan diskusi atau forum itu sesuai mata kuliah atau sesuai materi yang Bapak sampaikan. Nah, cuma kita sebagai dosen juga harus mampu untuk memaklumi bahwa dalam 1 minggu itu mahasiswa kan bukan menempuh 1 mata kuliah,
tapi ada 10, kurang lebih 10 mata kuliah yang mereka tempuh dalam 1 minggu atau dalam 5 hari ya. Nah, sehingga harapan saya nanti kalau seandainya Pak Iqbal tetap melanjutkan kegiatan forum itu di luar dari jam kuliah yang sudah ditentukan, mohon kerjasamanya nanti sepakati dengan adik-adik mahasiswa yang diajar untuk menentukan waktu yang pas agar tidak mengganggu proses pembelajaran pada mata kuliah yang lain. Nah, itu saja Pak. Saya rasa bisa-bisa saja kita lakukan. Jadi e-learning ini jangan dibawa sempit saja. Kita bisa melakukan apapun itu selama secara administratifnya itu jelas, pembelajaran 2 jam atau 3 jam. Nah, selanjutnya kalau Bapak mau memberikan pemahaman lebih, mata kuliah lebih, tambahan lebih agar semua mahasiswanya pintar, alhamdulillah. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Iqbal. Jadi itu Pak Dokter. Pak Ari, terima kasih. Itu dikasih ikon jempol sama Pak Dokter ini dari jawabannya Pak Kapolres. Saya kasih jempol lagi 2. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dari penjelasan dari Pak Kaprodi. Terima kasih atas masukannya. Mungkin untuk selanjutnya ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kendala atau kesulitan dari Bapak Ibu, biar nanti sama-sama kita mungkin praktikkan mana yang sudah punya pengalaman terkait dengan bagaimana mengatasi permasalahan dari Bapak Ibu yang lain seperti itu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu ini? Ada enggak? Apa aja kendala yang dialami? Ini mungkin dari Mbak Endah, ada enggak pertanyaan dari Mbak Endah ini? Mbak Endah? Ini semuanya kayaknya sudah paham. Enggak Ya? ada, enggak ada. Ada. Mas Husen mana, Mas Husen? Ada, ini dia di sebelah saya. Kirain demo lagi, Mas Husen. Enggak. Udah selesai demonya mungkin. Sekarang mau demo masak. Demo masak. Tidak ada mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin karena sudah lancar, harapannya e-learning ini jangan dijadikan sebagai beban, tapi silahkan kalau misalnya ada masukan atau pengalaman dari Bapak Ibu yang perlu di-share ke teman-teman, silahkan berbagi, karena kita tahu juga bahwa sistem ini tidak selamanya sempurna, seperti itu, pasti akan ada aja kekurangannya seperti itu, sehingga saya dan teman-teman di Prodi dan di Fakultas sangat mengapresiasi sekali masukan dari Bapak Ibu seperti itu. Mungkin itu aja pertemuan untuk hari ini. Nanti kapan-kapan kita bisa agendakan di lain kesempatan bagi Bapak Ibu yang pengen lagi ada pertemuan seperti ini, karena pastinya nanti akan pada saat kita buat kuis juga itu kayaknya perlu sekali kita ketemu lagi, sehingga pemahaman atau konsep dari kita dalam membuat e-learning itu sama seperti itu. Ya, ini sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dari Bu Dewi Rayadi. Bu Dewi. Bu Dewi ya? Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Silakan di-unmute Bu Dewi. Saya cuma mau tanya, apa bedanya di sesi itu, kan ada yang pakai menggunakan satunya di apa ini? Sebentar dulu saya buka dulu. Kalau kita mau membuat sesi, ya, kan itu ada 2 ya. Bagusnya kita pakai yang mana? Sesi yang mana ini? Misalkan kayak forum, terus absen, kan itu ada 2 tempat itu. Kita buka e-learning dulu.
Bagusnya kita pakai yang mana? Ada 2 tempat, maksudnya tempat yang mana? Kan ini saya Ini nih. ini ya presensi, terus ada sesi. Terus? Kita pakainya yang mana bagusnya? Bentar dulu nih lagi buka ini. Ini di Kan tambahkan aktivitas itu kan pakai aktivitas atau pakai yang semua? oh yang ini. Pakai aktivitas atau pakai semua? Kalau pengen, kan ini defaultnya ini semua nih. Tapi muaranya sama aja. Kalau misal ini cuma dibedakan mana antara aktivitas sama sumber. Tapi untuk ngelihat semuanya bisa untuk semuanya. Ini sebenarnya sama aja sih kalau misalnya Bapak, Ibu atau Bu Dewi klik assignment yang di sini sama di aktivitas itu sama aja larinya gitu. Oh, jadi tidak ada perbedaan kan ya? Nggak ada perbedaan. Oh, tadi soalnya kan di waktu ngisi absen tadi ada menggunakan aktivitas, ada menggunakan sumber. Ya. Kalau kita ngambilnya yang di aktivitas atau ngambilnya di sumber itu tidak ada perbedaan ya? Tidak ada perbedaan kalau misalnya kita pilihnya di semua seperti itu. Ini cuma mengkategorikan aja sih mana itu aktivitas, mana itu sumber. Oh iya iya. Itu kan bisa di buku, file, folder. Misalnya aktivitas itu berupa apa? Berupa tugas, presensi, ini Big Blue Button, choice, database, quiz, dan yang lain-lain seperti itu. Oh ya. Ya kalau tidak ada perbedaan deh. Jadi tidak perlu diubah yang sudah kita buat karena lupa kemarin itu ngambilnya di sumber atau di aktivitas. Saya cuma menjelaskan ini klasifikasi antara sumber dan aktivitas itu apa aja fiturnya. Oh ya, oke, itu aja ya, itu aja. Baik Bal tuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Nah, mumpung dibahas tentang absensi, jadi ingat saya nih tentang daftar hadir. Setelah 3 minggu menggunakan e-learning kita ini, yang saya lakukan untuk membuat daftar hadir itu adalah setiap pertemuan saya setting. Dan setelah setting, saya buat activity attendance-nya, kemudian saya buat sesinya. Itu di setiap pertemuan. Terus saya berpikir, saya pengen tahu, kalau misalkan 3 pertemuan kita setting sendiri, itu berarti ketika kita download, filenya terpisah ya Pak Arya? Kalau misalnya Bapak download, kalau misalnya ini cara downloadnya Pak. Kita bisa... Ya, maksudnya, itu kan berarti saya men-set ada 3 pertemuan. Ya. Di 3 daftar hadir di 3 pertemuan berbeda. Ya. Kalau saya download, berarti dia terpisah ya, pertemuan 1. Ya, pertemuan. Kalau dari sana Bapak download, itu akan terpisah. Tapi kalau dari yang nilai-nilai itu, dia akan gabung semuanya. Di nilai-nilai. Oh, gitu. Di nilai-nilai ini kan ada grade report-nya ya Pak ya. Ya. Ini kan semua sudah bisa diekspor dia. Misalnya Bapak mau pilih yang mana. Nah ini, kalau misalnya Bapak mau rekap pertemuan 1 sampai pertemuan 3, tinggal dicentang aja yang mana mau di-download, dia akan jadi satu file seperti itu. Tapi kalau yang kalau yang di di presensi itu dia terpisah antara satu dengan yang lain, Pak. Untuk presensinya terpisah ya, filenya terpisah. Ya, kalau yang di nilai-nilai ini dia digabung semuanya. Digabung. Nah, Pak Ari, mungkin saya pernah juga tanya saya lupa di grup kita di e-learning. Mungkin tidak daftar hadir itu kita buat satu kali dengan multi session. Jadi saya tidak lagi membuat setting daftar hadir di setiap pertemuan, tapi saya buat sekali saja dengan 16 kali, kalau sisanya lah 13 kali pertemuan misalkan. Jadi tidak setiap saya buka saya harus buat lagi attendance, saya setting ulang di status setnya misalkan. Karena kalau setiap ya memang tidak lama sih, tapi itu kan butuh waktu juga gitu. Mungkin dengan kita buat satu kali dengan multi session bisa lebih efisien di waktu mungkin Pak.
Boleh enggak? Ya, bisa jadi juga seperti itu. Tapi juga saya biasa untuk mengefisiensikan waktu, tinggal saya duplikat aja yang ada presensi ini, Pak. Jadi yang ini saya duplikat, terus saya drag ke bawah seperti itu. Jadi tinggal ngeset waktunya aja. Duplikatnya nanti saya drag ke bawah, terus saya klik, tinggal di set aja waktunya. Itu sih sebenarnya banyak cara sebenarnya kalau kita duplikat itu berarti tapi harus ada yang di set lagi ya? Iya, waktunya aja yang di set. Tapi kalau seperti tadi misalkan saya buat multi session, misalkan sisanya 13 kali pertemuan, saya buat langsung aja satu daftar hadir dengan multi session itu boleh enggak seperti itu, Pak? Boleh. Selama boleh, ya? Presensinya itu enggak error aja. Maksudnya muncul ketika emang sudah sesuai dengan jadwalnya. Bisa, Pak. Ya, kan nanti di situ ada setting sesuai jadwal kuliah kan? Ya. Ya, betul. Repeat misalnya hari apa? Hari misalkan jadwal hari Selasa. Senin misalkan. Repeat until sampai tanggal berapa, sampai akhir ini ya. Sampai akhir pertemuan. Akhir pertemuan ke-16. Iya, misalnya sampai tanggal Januari misalnya gitu ya. 2021. Ya, boleh. Bisa. Boleh seperti itu, Pak ya? Ya, boleh. Terus nanti kan ada restriksi lagi kan itu untuk membuat daftar hadir itu hanya terbuka ketika waktu kuliah. Ketika waktunya sudah di set ya? Ya. Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak ya? Ya, bisa. Tergantung enaknya bagaimana kita membuat supaya lebih sistematis aja. Banyak cara. Oke. Terima kasih Pak Dokter atas masukannya. Terima kasih. Mana Bu Dewi lagi ada tanya nih? Nggak ada. Nah, nggak ada ya. Ini sudah gabung sama kita Pak Pak Suhardi ini baru gabung. Ada yang ingin ditanyakan Pak Suhardi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak Ari, untuk pertemuan satu waktu itu di absen itu mungkin banyak yang masih belum tahu ataupun saya yang keliru gitu kan. Atau pertemuan kedua, pertemuan pertama aja kemarin. Nah, apa bisa mahasiswa itu absen ulang dengan apa bisa diubah? Ini kan karena kesalahan dosen nih kan, karena belum terlalu paham lah untuk attendance itu. Apakah bisa dirubah untuk menyuruh mahasiswa absen ulang atau seperti apa? Iya, bisa diubah Pak, bisa diubah. Karena kan kita masih sama-sama belajar nih Pak ya, terkait fiturnya. Bisa Bapak ubah seperti itu. Jadi tinggal di alpasnya, lalu di setting ini tindakan ini diganti waktunya kapan. Mungkin Bapak buka dia lagi pada saat kapan ya, pada saat kapan Bapak mau buka dia, terus silahkan diinstruksikan kepada mahasiswanya untuk lakukan absen untuk pertemuan pertama seperti itu. Gitu ya. Ya, paham. Tinggal diubah aja di set tindakannya. Ini ubah waktunya. Ini kan saya 23 September nih ya. Saya ubah mau tanggal berapa pertemuan pertamanya ini supaya mahasiswa bisa absen lagi seperti itu bisa. Sama seperti teman-teman yang sekarang yang dua kelas, misalnya ada yang kelas A yang jadi satu kemarin dibagi jadi dua kelas, itu kan sudah absen mahasiswanya, dan untuk absen ulang ya udah dibuat aja pertemuan 1 sampai pertemuan 3-nya itu mungkin di set waktunya kapan seperti itu, sehingga mahasiswanya bisa lagi
melakukan presensi. Oke. Ya. Satu lagi Mas Ari. Gini. Masalah yang Big Blue Button itu. Ya. Apa sudah dijelaskan ya? Kalau saya boleh ulang, yang Big Blue Button itu apakah ini ya? Kalau seandainya kita ganti Zoom gitu kan, karena yang saya lihat di kuota mahasiswa itu kan nggak masuk di Big Blue Button yang 45 giga itu. Nah kalau memang ada kebijakan di fakultas tidak harus menggunakan Big Blue Button itu untuk tatap muka, menggunakan aplikasi yang lain gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya Big Blue Button ini bukan kebijakan sih dari fakultas, ini hanya fitur ketika misalnya dosen mau tatap muka, tapi ini enggak ibaratnya wajib untuk digunakan sebagai sama kita seperti itu. Jadi boleh misalnya kalau Bapak punya aplikasi lain, apalagi fitur Zoom-nya sudah premium, itu seperti itu silahkan digunakan. Karena Zoom itu kan termasuk dia kuota belajar yang 45 giga ya, silahkan bisa digunakan seperti itu. Karena saya lihat juga di Big Blue Button ini masih banyak kendalanya, misalnya harus memperbarui sistem dari browsernya seperti itu. Terus kadang juga banyak yang nggak bisa ngomong atau tidak bisa keluar suaranya seperti itu. Jadi ini fleksibel aja Pak Dokter. Kalau misalnya Pak Dokter menggunakan Zoom untuk pertemuan tatap mukanya dari online, silahkan. Malah sangat bersyukur sekali kita kalau misalnya Pak Dokter sudah tiap pertemuannya menggunakan Zoom untuk memperjelas dari mungkin penjelasan materi yang sudah Bapak upload di e-learning. Baik. Karena yang saya pegang ini kan mata kuliah komputer. Kalau kita cuma ngechat tok, nggak kasih contoh gitu kan nggak mungkin mata kuliah. Harus di share screen ya. Iya. Kayak kita belajar e-learning inilah. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan mana tahu orang. Ya, share screen terus di-record. Kalau misalnya ada pertanyaan tinggal arahkan ke misalnya di mana mau di-upload, mau di Google Drive atau di YouTube, seperti itu kan bisa. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Semoga kita bisa tetap semangat untuk belajar terus untuk fitur e-learning ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.